sel-sel. Yang kedua, karena korteks dan medula adrenal ini dia berfungsi untuk menghasilkan hormon, karena itu kapiler ini berfungsi untuk apa? Masuknya hormon ke dalam pembuluh darah, kemudian dia bersirkulasi, jalan-jalan dalam pembuluh darah. Kalau sudah berada di dekat sel target atau organ target, nanti dia akan keluar dari pembuluh darah. Ya, oke. Baik, nah ini adalah gambaran kalau misalnya kita buka ya bagian korteks dari kelenjar adrenal itu ternyata dia dibagi menjadi tiga bagian lagi. Bagian paling luar itu adalah zona glomerulosa. Nah, kemudian yang kedua, yang tengah adalah zona fasciculata dan yang paling dalam itu adalah zona reticularis. Zona glomerulosa ini dia menghasilkan hormon di mana hormon tersebut bertugas untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Karena itu hormonnya disebut sebagai hormon mineralokortikoid. Hormon mineralokortikoid yang dimaksud adalah hormon aldosteron. Kemudian pada zona yang kedua ada zona fasciculata. Dia bertugas untuk menghasilkan hormon glukokortikoid terutama kortisol. Kemudian pada zona yang ketiga, yang paling dalam, itu ada zona reticularis yang bertugas untuk menghasilkan hormon androgen. Hormon androgen ini satu testosteron, dua estrogen. Tapi lebih banyak atau lebih dominan testosteron. Nah, fungsi hormon androgen di sini yang dihasilkan oleh kelenjar korteks adrenal ini adalah sex drive. Sex drive itu apa? Mengatur libido, ya, membantu mengatur libido, ya. Nah, kemudian yang di bagian medula, bagian medula dari kelenjar adrenal ini terdiri dari sel-sel kromafin. Nah, sel-sel kromafin ini dia bertugas untuk menghasilkan atau memproduksi hormon katekolamin. Hormon katekolamin itu ada dua. Satu, epinefrin. Dua, norepinefrin, ya. Dokter Andi, saya pernah baca tuh katekolamin itu bukan epinefrin, apa loh? Adrenalin. Satunya noradrenalin sama. Epinefrin sama dengan adrenalin. Norepinefrin sama dengan noradrenalin. Oke? Jadi bagian korteks, saya ulang ya, bagian korteks dia terdiri dari tiga zona. Satu glomerulosa paling luar, dua fasciculata yang tengah, kemudian paling dalam reticularis. Zona glomerulosa dia menghasilkan hormon yang bertugas mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang kita sebut sebagai hormon mineralokortikoid yang dimaksud adalah hormon aldosteron, sementara hormon zona fasciculata dia menghasilkan hormon glukokortikoid terutama kortisol, kemudian yang bagian zona reticularis dia menghasilkan hormon androgen, testosteron dan estrogen, tapi terutama yang lebih banyak adalah testosteron, ya. Kemudian bagian medula adrenal ini ada sel-sel kromafin di mana sel-sel kromafin ini dia bertugas untuk menghasilkan hormon katekolamin. Ada dua hormon katekolamin, satu epinefrin, dua norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, hormon mineralokortikoid yang dimaksud adalah aldosteron. Hormon glukokortikoid terutama kortisol, hormon androgen ini ada dia. Dia ini maksudnya dihidroepiandrosteron, ada satu testosteron dan yang kedua ada estrogen. Sementara yang bagian medula ini ada sel-sel kromafin yang bertugas untuk menghasilkan hormon katekolamin baik epinefrin maupun norepinefrin. Ya, nah ini sudah yang saya tuliskan di sini sudah saya bahas, sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita beralih ke hormon yang pertama, yakni aldosteron. Aldosteron ini merupakan hormon steroid karena dia hormon steroid karena itu bahan bakunya adalah kolesterol. Seperti halnya hormon yang lain, hormon aldosteron itu hanya bisa bekerja kalau dia berikatan dengan reseptornya. Reseptor hormon aldosteron itu terletak di mana? Terletak pada ginjal, pada bagian sel ductus. Karena dia letaknya di atas ginjal, karena itu kenapa reseptornya ya pada sel ductus ginjal, gitu ya. Nah, berapa banyak sekresinya? 20 sampai 200 miligram tiap hari. Nah, sekresi hormon aldosteron ini tergantung atau bisa disebutkan bahwa hormon aldosteron ini sangat sensitif terhadap penurunan kadar natrium di dalam darah. Oke, hormon aldosteron ini dia sangat sensitif terhadap penurunan kadar natrium di dalam darah. Berarti efeknya apa hormon aldosteron?
Efeknya dia meningkatkan kadar natrium di dalam darah. Nah, kita sudah belajar tuh bahwa kadar natrium itu dia berlawanan dengan kadar kalium. Betul ya? Kalau natrium itu meningkat, berarti kaliumnya turun, atau sebaliknya. Kalau natrium di dalam darah itu menurun, berarti kalium di dalam darah akan meningkat. Nah, sifat natrium, natrium itu kalau di dapur kita kenal sebagai apa? Garam, betul nggak? Natrium itu kalau di dapur kita kenal sebagai garam. Nah, garam tuh kalau misal nih ada garam satu piring, kemudian kita tuangi air 1 sendok, kira-kira apa yang terjadi ya? Garam satu piring, dituangi air 1 sendok, apa yang terjadi? Airnya larut pada garam. Artinya apa? Natrium itu dia sifatnya retensi air. Retensi itu maksudnya apa? Mengikat. Natrium itu sifatnya retensi air. Maksudnya apa? Dia mengikat H2O. Karena itu, kalau misalnya terjadi peningkatan kadar natrium di dalam darah, maka jumlah air yang diikat oleh natrium itu juga akan meningkat. Akibatnya apa? Volume cairan ekstraseluler pada plasma juga meningkat. Volume cair ekstraseluler meningkat, tentunya volume plasma juga akan meningkat. Volume plasma atau volume darah menentukan tekanan darah atau blood pressure. Kalau volume plasma itu meningkat, increase, maka blood pressure juga akan meningkat. Oke, nah tadi sudah saya sebutkan karena aldosteron itu dia bertugas untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Karena itu kenapa hormon aldosteron ini dikategorikan sebagai hormon mineralokortikoid. Ya, oke. Oke, boleh pindah? Boleh ya? Boleh ya? Oke, baik. Nah, ini adalah gambaran bagaimana hormon yang terdapat pada kelenjar adrenal itu disintesis. Tadi sudah disebutkan, karena hormon ini merupakan hormon steroid, berarti bahan bakunya siapa? Kolesterol. Dengan bantuan enzim P450 akan diubah menjadi pregnenolon. Pregnenolon selanjutnya akan dikonversi menjadi progesteron. Progesteron berikutnya akan dikonversi menjadi deoksikortikosteron, kemudian berlanjut menjadi kortikosteron, kemudian berlanjut menjadi 18-OH kortikosteron, pada akhirnya 18-OH kortikosteron ini akan dikonversi menjadi aldosteron pada zona glomerulosa. Gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian sekresi aldosteron ini juga tergantung pada renin. Siapakah renin? Ren itu apa? Ginjal. Berarti renin hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Oke ya? Ren itu ginjal, renal itu ginjal. Berarti renin adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Pada bagian apa? Pada bagian sel ductus pada ginjal. Nah, renin ini dia disekresi sebagai respon terhadap adanya perubahan apa aja? Satu, volume darah, yang tentunya volume darah atau volume darah sama volume plasma apa bedanya? Apa beda volume darah dengan volume plasma? Sama. Oke. Apa beda volume darah dengan volume plasma? Sama. Oke ya. Apa beda blood pressure dengan arterial pressure? Sama. Nanti adik-adik kalau baca kadang-kadang blood pressure itu dia disebutkan sebagai AP gitu ya. AP apa? Arterial pressure. Sama ya. Nah, kemudian berikutnya juga renin itu disekresi sebagai respon terhadap perubahan kadar natrium atau sodium dan potasium atau kalium. Nah, kalau misalnya pada suatu ketika itu terjadi peningkatan kadar kalium, tadi kita sudah belajar bahwa kadar natrium dengan kalium itu berlawanan. Betul ya? Kalau kadar natrium meningkat, kaliumnya turun. Kalau kadar kaliumnya naik, berarti natriumnya turun. Nah, kalau misalnya kalium itu meningkat, pastinya natrium akan turun. Kalau natrium turun, berarti eh, H2O yang diikat oleh natrium juga turun. Betul ya? Jadi kalau kadar natrium turun, kalau kadar natrium itu turun, maka jumlah H2O yang diikat oleh natrium juga turun, sehingga volume ekstraseluler juga turun. Volume cairan ekstraseluler yang turun itu menyebabkan volume plasma juga turun. Volume plasma turun, tadi sudah saya sebutkan, volume plasma atau volume darah itu menentukan blood pressure. Kalau volume plasma turun, berarti blood pressure juga turun. Nah, kalau misalnya blood pressure itu turun dari normal seperti biasanya, bahaya atau enggak? Bahaya. Karena itu kenapa? Tubuh merespon dengan cara hipotalamus itu akan mensekresi CRH. Apa itu CRH? Corticotropic Releasing Hormone.
Oke, CRH ini berikutnya akan merangsang pituitari anterior untuk mensekresi ACTH, adrenocorticotropic hormone. ACTH berikutnya akan merangsang korteks adrenal untuk mensekresi hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron nanti kalau dia sudah diikat oleh reseptornya, dia akan merangsang produksi protein. Proteinnya itu berupa ion channel. Ion channelnya apa aja? Ada ion natrium, ada channel ion K, juga ada channel ion H+. Kenapa nih ya? Baik. Mana tadinya? Nah, aldosteron, kalau misalnya dia berikatan dengan reseptornya, ini akan memicu produksi protein. Proteinnya itu adalah dalam bentuk ion channel. Ion channelnya itu ion channel untuk apa? Untuk natrium, untuk kalium, juga untuk H+. Nah, pembentukan ion channel natrium itu akan merangsang reabsorpsi natrium ke dalam pembuluh darah sehingga kadar natrium dalam pembuluh darah meningkat, kemudian jumlah H2O yang diikat oleh natrium meningkat, dampaknya apa? Blood pressure juga meningkat. Kemudian berikutnya K plus dan H plus, channel K plus dan H plus itu merangsang ekskresi kalium dan H plus bersama dengan urin. Oke, kita sudah belajar ya, apa beda sekresi dengan ekskresi? Kalau sekresi, bahan tersebut dihasilkan oleh sel, tapi tetap berada di dalam tubuh. Kenapa? Karena bahan tersebut masih dibutuhkan oleh tubuh. Sementara ekskresi, bahan tersebut dikeluarkan dari tubuh karena bahan tersebut sudah tidak berfungsi bagi tubuh. Ya, nah ini adalah gambarannya bagaimana aldosteron itu. Jadi kalau ditanya aldosteron itu fungsinya apa? Meningkatkan atau menurunkan blood pressure? Meningkatkan ya. Aldosteron fungsinya meningkatkan blood pressure. Aldosteron dia sensitif terhadap penurunan blood pressure. Oke ya. Aldosteron sensitif terhadap penurunan blood pressure. Aldosteron dapat meningkatkan blood pressure. Aldosteron sensitif terhadap penurunan kadar natrium di dalam darah. Aldosteron bisa meningkatkan kadar natrium di dalam darah. Ya, ini adalah gambaran. Bagaimana kalau misalnya di dalam plasma itu terjadi penurunan kadar natrium, maka aldosteron ini akan dikeluarkan dari darah. Kemudian dia bergerak keluar dari darah menuju ke ruang-ruang intersisial. Dari ruang-ruang intersisial, kemudian aldosteron ini akan masuk ke dalam sel-sel ductus ginjal. Kenapa dia bisa dengan mudah melewati membran sel ductus ginjal? Karena bahan bakunya adalah kolesterol. Dia bisa melewati lipid bilayer. Karena itu dia dengan mudah melewati membran sel. Oke, setelah melewati membran sel, dia akan berikatan dengan reseptornya pada sitoplasma apa namanya sel-sel ductus ginjal. Begitu dia berikatan dengan reseptornya, kemudian dia akan masuk ke dalam nukleus. Apa yang terjadi? Seperti biasanya, akan terjadi proses transkripsi. Transkripsi itu apa? Pembentukan RNA, betul ya? Kemudian dilanjutkan dengan proses translasi. Translasi itu apa? Pembentukan protein. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, proteinnya dalam bentuk apa? Ion channel. Ion channel apa aja? Natrium. Apalagi kalium. Hapletnya nggak kelihatan. Ada natrium, ada kalium, juga ada H plus sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kalau sudah terbentuk, ada ini saya nggak perlu jelaskan ya bagaimana proses pembentukan protein itu terjadi ya. Mulai dari transkripsi, sebelum transkripsi ada proses apa? DNA-nya di copy, apa namanya itu? Replikasi ya. DNA-nya di copy, replikasi. Setelah DNA-nya di copy, maka double helix dari DNA itu akan diputus sehingga menjadi single helix. Nah, single helix yang membawa kode-kode genetik itu kita sebut sebagai messenger RNA. Betul ya? Apa beda DNA dengan RNA? DNA single helix, RNA, DNA single helix, DNA double helix, RNA single helix. Betul ya? Nah, kemudian kalau sudah terbentuk mRNA, mRNA itu akan keluar dari nukleus. Kemana dia? Ke ribosom.
Di ribosom dia di posisinya distabilkan oleh R ribosom, rRNA. rRNA atau ribosomal RNA, betul ya? Nah, setelah itu dia akan ditempeli oleh asam-asam amino yang dibawa oleh transfer RNA. Kalau sudah ditempeli oleh pasangannya, pasangan basanya, kemudian akan diikat dengan ikatan peptida. Ikatan peptida, 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 peptida yang banyak kita sebut ikatan polipeptida. Nah, asam amino yang diikat oleh ikatan yang peptida yang banyak atau ikatan polipeptida itu akan membentuk protein. Nah, di sini kebetulan proteinnya itu adalah dalam bentuk ion channel, natrium, kalium. Nah, karena ada pembentukan ion channel, ya, natrium channel, maka natrium ini akan bergerak dari sel-sel tubulus ginjal menuju ke sel-sel duktus. Nah, natrium kalau misalnya di dalam sel ductus itu akan meningkat kadarnya, maka natrium ini akan didorong keluar dari sel ductus melewati cairan intersisial, rongga-rongga intersisial. Natrium ini akan didorong masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kadar natrium di dalam pembuluh darah meningkat. Kemudian H2O yang diikat oleh natrium meningkat sehingga kadar volume darah juga meningkat. Volume darah meningkat, tekanan darah juga meningkat. Ya, oke, baik. Nah, selain itu, aldosteron ini juga, nah, dalam rangka untuk meningkatkan tekanan darah, blood pressure, maka aldosteron ini juga merupakan komponen kunci pada sistem RAAS. Apa tuh? Renin, angiotensin, aldosteron system. Apa tuh RAAS? RAAS ini sebenarnya merupakan sistem hormonal yang meregulasi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh sekaligus meregulasi tekanan darah. Oke, jadi tadi sudah disebutkan bahwa kalau misalnya eh, tubuh itu kehilangan cairan, kehilangan elektrolit, maka ginjal itu akan mensintesis hormon renin. Nah, renin ini berikutnya dia akan merangsang produksi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Coba kita lihat di gambar berikutnya aja ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan perfusi renal, apa perfusi renal tuh? Perfusi renal, perfusi itu aliran darah. Perfusi renal apa artinya? Aliran darah yang menuju ke ginjal. Jadi, kalau terjadi penurunan aliran darah menuju ginjal, maka ini akan memicu ginjal untuk memproduksi renin. Ya, nah, renin yang diproduksi oleh ginjal ini berikutnya akan mengkonversi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensinogen itu adalah bahan yang dihasilkan oleh liver. Berikutnya, angiotensin 1 dengan bantuan enzim ACE itu akan diubah menjadi angiotensin 2. Enzim ACE itu enzim apa? Nih, angiotensin converting enzyme. Oke. Nah, enzim ACE ini dia bisa diproduksi oleh siapa? Dia bisa diproduksi oleh pulmo, sel-sel endotel pulmo maupun sel-sel endotel pada ginjal. Nah, begitu terbentuk angiotensin 2, maka angiotensin 2 ini yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi beberapa faktor ya. Yang pertama, angiotensin 2 itu bisa meningkatkan aktivitas sistem simpatis. Sistem simpatis itu dia bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi pembuluh darah bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi ini adalah jalur-jalur bagaimana tekanan darah yang menurun itu bisa meningkat kembali. Yang kedua, angiotensin 2 itu akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi natrium. Natrium meningkat reabsorpsinya, jumlah H2O yang diikat oleh natrium meningkat, volume darah juga meningkat. Volume darah meningkat, tekanan darah juga meningkat. Nah, kemudian angiotensin 2 ini juga bisa memicu sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Tadi sebelumnya sudah kita bahas di slide berikutnya bahwa aldosteron itu bisa meningkatkan reabsorpsi natrium sekaligus retensi H2O. Sehingga bisa meningkatkan volume darah meningkat, tekanan darah juga meningkat. Oke. Nah, yang ke berapa? Empat. Yang keempat ya, betul ya?
Yang keempat, angiotensin 2 ini juga bisa menyebabkan secara langsung vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi pembuluh darah bisa meningkatkan blood pressure. Kemudian yang kelima, angiotensin 2 ini bisa memicu pituitari posterior untuk menghasilkan hormon ADH. Masih ingat hormon ADH? Anti diuretik hormon. Kalau hormon ADH meningkat, maka cairan di dalam tubuh kita cenderung dipertahankan sehingga kita jarang pipis. Nih, kalau ADH meningkat, maka reabsorpsi H2 itu akan meningkat sehingga cairan cenderung dipertahankan di dalam tubuh kita. Sebaliknya kalau ADH itu kecil, menurun kadarnya, apa yang terjadi? Kita jadi sering pipis. Pasien dengan kondisi di mana sering mengalami urinasi, ya, sering pipis, di mana pipisnya itu bisa sampai sepertiga galon air mineral, itu kondisinya disebut sebagai diabetes insipidus. Oke, oke, baik. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana eh, sistem renin, angiotensin, aldosteron itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi kalau terjadi penurunan aliran darah menuju ginjal atau penurunan perfusi ginjal, kondisi ini bisa menurunkan tekanan darah. Oke, kondisi ini bisa menurunkan blood pressure. Nah, penurunan blood pressure karena penurunan renal perfusi ini bisa memicu ginjal untuk mensekresi renin, hormon renin. Hormon renin ini dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Hormon renin ini dia akan mengkonversi, mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensinogen ini dihasilkan bahan yang dihasilkan oleh liver. Kemudian berikutnya, angiotensin 1 ini akan dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh siapa? Enzim ACE atau enzim angiotensin converting enzyme. Enzim ACE ini dia bisa dihasilkan oleh endotel paru maupun endotel ginjal. Oke, nah berikutnya, kalau sudah terbentuk angiotensin 2 ini dia memiliki beberapa efek. Yang pertama, angiotensin 2 itu bisa memicu aktivitas sistem simpatis. Aktivitas sistem simpatis ini bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi pembuluh darah bisa memicu peningkatan blood pressure, tekanan darah. Berikutnya, angiotensin 2 ini juga bisa memicu tubulus ginjal untuk mereabsorpsi natrium. Reabsorpsi natrium tentunya diikuti dengan retensi H2O, sehingga volume darah meningkat, blood pressure juga meningkat. Kemudian yang ketiga, angiotensin 2 ini akan merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan hormon aldosteron. Hormon aldosteron ini dia fungsinya juga reabsorpsi natrium. Reabsorpsi natrium pasti ada retensi H2O sehingga volume plasma meningkat. Volume plasma meningkat, tekanan darah meningkat, ya. Kemudian efek yang keempat ini adalah angiotensin 2 ini bisa memicu vasokonstriksi pembuluh darah. Tadi sudah kita bahas yang sistem simpatis ya. Sistem simpatis meningkat, vasokonstriksi pembuluh darah maka bisa meningkatkan tekanan darah atau blood pressure. Kemudian yang terakhir, angiotensin 2 ini bisa memicu sekresi hormon ADH oleh pituitary posterior. ADH anti diuretik hormon. Berarti H2O cenderung dipertahankan di dalam tubuh kita sehingga bisa meningkatkan volume plasma. Volume plasma meningkat, blood pressure, tekanan darah juga meningkat. Nah, apa beda gambar ini dengan gambar sebelumnya? Gambar ini sama dengan gambar sebelumnya, adik-adik. Sama. Adik-adik mau belajar pakai gambar ini atau gambar sebelumnya? Boleh. Mana yang lebih mudah dipelajari? Ya? Oke, baik. Selesai aldosteron, kita beralih ke hormon kortisol. Glukokortikoid, terutama kortisol. Nah, fungsi utama hormon kortisol adalah merespon terhadap stres, baik stres fisik maupun stres psikologis atau dua-duanya. Stres psikis dan stres psikologis. Oke, nah, tapi stresnya ini jenis yang stres kronis atau stres jangka panjang. Oke ya, stres itu ada dua berdasarkan waktunya. Stres itu dibagi menjadi dua. Satu stres akut, dua stres kronis. Kalau stres akut nanti kita akan belajar hormon yang disekresi pada saat kita mengalami stres akut adalah hormon adrenalin atau
noradrenalin, epinefrin atau norepinefrin. Ya, sementara kalau stres kronis, hormon yang disekresi adalah hormon kortisol. Nah, pada saat kita stres, adik-adik coba silakan resen. Adakah yang tidak pernah merasa stres? Ayo, silakan resen. Siapa yang tidak pernah merasa stres? Silakan resen. Yes, ada. Enggak. Kenapa nggak ada yang resen? Karena ternyata di kelas ini, di 4 kelas, 5 kelas ini nggak ada yang sakti ya. Semuanya manusia normal yang pernah merasakan stres. Oke? Nah, pada saat stres, kita tuh merasa lemes apa merasa lebih strong? Ayo, stres itu merasa lemes apa lebih strong? Pasti lemas kan? Betul ya? Orang yang stres itu lemas pasti. Nah, karena lemas kan itu kenapa pada saat stres itu kita butuh energi lebih banyak. Nah, karena glukosa itu merupakan sumber utama energi, karena itu kenapa butuh glukosa juga dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi stres itu kita lemes, butuh energi lebih banyak, sehingga juga butuh glukosa lebih banyak. Nah, glukosanya diperoleh dari mana? Glukosanya ini dibantu oleh hormon glukagon. Masih ingat ya, hormon glukagon dihasilkan oleh siapa? Kelenjar pankreas, sel alfa. Betul ya? Di mana glukagon itu dia efeknya meningkatkan kadar glukosa darah. Oke? Glukosa yang meningkat di dalam darah kemudian dibawa ke liver. Ya, eh ya. Nah, ya, efeknya pada liver. Efek glukagon pada livernya apa? Satu, dia mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Yang kedua, proses gluconeogenesis. Apa tuh gluconeogenesis? Glukosa, neo baru, genesis membentukkan glukosa baru dari bahan selain karbohidrat. Kalau selain karbohidrat berarti ada asam amino atau bisa lipid. Kalau sudah terbentuk nanti glukosanya dibawa masuk ke dalam darah. Setelah berada di dalam darah, kemudian baru dibawa masuk ke dalam sel untuk dioksidasi untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Oke, nah stres fisik itu bisa karena apa? Satu bisa karena injury, trauma, bisa karena malnutrisi, apalagi bisa karena cuaca yang terlalu dingin atau cuaca yang terlalu panas, bisa juga karena olahraga. Olahraga yang dosisnya itu exhaustion itu yang maksimal, olahraga dengan dosis maksimal itu bisa juga menimbulkan stres fisik. Nah, stres psikologis contohnya apa? Malpersepsi, persepsi yang salah, kemudian negative thinking. Mungkin kalau generasinya sampean ini yang lebih banyak itu overthinking ya. Overthinking itu juga bisa menyebabkan terjadinya stres psikologis. Adik-adik, em, satu satu bulan terakhir ini atau 2 bulan terakhir ini saya banyak mendampingi mahasiswa yang kebetulan eh, mengalami stres. Ya, tidak hanya mahasiswa FKG, tapi juga mahasiswa dari fakultas lain, termasuk mahasiswa dari fakultas tetangga kita nih, kampung sebelah itu juga. Ya, kebetulan juga minta saya dampingin juga. Adik-adik nggak usah stres-stres ya. Mahasiswa itu adalah saat-saat yang paling apa? Sebenarnya mahasiswa itu posisi paling aman loh. Kenapa? Karena sampean tidak dituntut untuk cari kerja, benar nggak sih? Kalau SMA, pusing nggak? Pusing. Kenapa? Nanti setelah lulus SMA kuliah di mana ya? Nah, lulus kuliah, pusing nggak? Pusing. Kenapa? Nanti kerja di mana ya? Nah, mahasiswa enggak. Makanya manfaatkan sebaik mungkin masa-masa selama menjadi mahasiswa gitu ya. Oke. Nah, ini adalah proses sintesis dari hormon kortisol. Ya, bahan bakunya sama, kolesterol yang diubah menjadi pregnenolon. Berikutnya pregnenolon akan diubah menjadi hidroksipregnenolon atau progesteron diubah menjadi 17 hidroksiprogesteron. Kemudian diubah menjadi deoksikortisol. Deoksikortisol diubah menjadi kortisol pada zona fasciculata. Nah, fungsi lain dari kortisol, selain dia berperan untuk menyiapkan energi pada saat kita stres, kortisol itu juga berperan untuk mengatasi inflamasi atau radang. Karena itu, kenapa kortisol ini disebut sebagai hormon antiinflamasi. Nah, dalam praktek sehari-hari, kortisol ini dikenal sebagai steroid. Jadi obat-obat antiinflamasi nanti adik-adik akan belajar. Saya nggak tahu, sudah belajar apa belum ya di farmako bahwa obat-obat antiinflamasi itu ada dua. Satu, eh, SAID. Yang kedua, non SAID. SAID itu apa? Steroid anti-inflammatory drug. Oke.
Non-SAID, NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug. Gitu ya. Nah, inflamasi adik-adik sudah belajar kan? Ada 5 tanda inflamasi, betul ya? Satu, apa? Oh, yang or, kalor, dolor, tumor, tumor, fungsio, lysan. Betul ya? Nah, yang berhubungan dengan nyeri apa? Yang berhubungan dengan nyeri apa? Dolor. Nah, steroid ini banyak digunakan sebagai antiinflamasi khususnya atau terutama efek anti dolor. Oke. Berikutnya, kortisol ini juga berperan untuk membantu membentuk memori, membantu mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian juga membantu mengatur tekanan darah. Kenapa? Karena efek kortisol itu nantinya dia bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kadar glukosa darah meningkat, darah pekat, maka darah aliran lambat. Agar aliran darah itu tetap kembali seperti semula, maka dia harus didorong dengan tekanan yang lebih besar. Nah, itu yang bisa memicu peningkatan tekanan darah. Ya. Kemudian kortisol juga dibutuhkan untuk pertumbuhan fetus, kemudian untuk meningkatkan sensitivitas saraf, kemudian untuk apoptosis, kemudian juga untuk absorpsi kalsium, dan satu lagi efek negatifnya adalah kortisol itu bisa mencuri kalsium dari tulang. Kalau kalsium dicuri dari tulang, jadi tulangnya lebih kompak atau lebih rapuh? Lebih rapuh. Nah, pada usia tua, terutama wanita yang sudah mengalami menopause, maka bisa menyebabkan terjadi resorpsi tulang. Ya. Nah, sebenarnya bukan hanya pada usia tua, tapi kalau misalnya seseorang itu mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi yang ada isinya steroidnya, maka bisa memicu terjadinya resorpsi tulang. Jadi dia itu efek antiinflamasinya ada, tapi dia efek negatifnya adalah bone resorpsi. Ya, karena itu kenapa steroid itu bolehkah dikonsumsi? Boleh, tapi nggak boleh digunakan dalam jangka panjang. Karena dampak negatifnya satu, dia bisa menyebabkan resorpsi tulang. Yang kedua, dia bisa menyebabkan imun menurun. Jadi dia bisa menyebabkan depresi sistem imun. Apa beda depresi sama supresi, adik-adik? Apa bedanya depresi sama supresi? Sama, efeknya sama. Depresi sama supresi itu efeknya sama. Jadi bisa menurunkan. Ya. Baik, nah apa yang terjadi kalau misalnya kortisol itu disekresi dalam jumlah yang terlalu tinggi? Yang pertama bisa meningkatkan berat badan. Yang kedua bisa menyebabkan moon face. Pernah lihat nggak orang tuh wajahnya itu bulatnya tuh bulat nggak normal, gitu. Gemuknya gemuk nggak normal. Jadi wajahnya itu bulat apa bundar ya, seperti bulan. Nah ini pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat yang berisi steroid jangka panjang ini bisa menyebabkan terjadinya moon face, hipertensi, osteoporosis, ya, kemudian skin problem, apa tuh memar, ada stress mark. Stress mark ini kalau pada perempuan ini yang jadi masalah ya, problem ya. Kemudian gampang haus. Karena gampang haus, banyak minum. Karena banyak minum, jadinya banyak pipis atau poliurin. Kemudian juga menyebabkan mood swing, jadi perubahan emosi secara cepat mendadak sehingga bisa menyebabkan nervous, gugup, terus berikutnya cemas, gitu ya. Berikutnya yang lebih parah lagi bisa menyebabkan terjadinya depresi. Oke. Kemudian apalagi dampak dari hipersekresi kortisol? Nah, sepertinya gampang lelah, cepat lelah, badan gampang lemas, kemudian pusing, ya, terutama hipotensi setelah berbaring atau duduk langsung berdiri. Karena itu kenapa adik-adik? Orang kalau misalnya bangun tidur itu nggak boleh langsung duduk, langsung berdiri nggak boleh. Kenapa? Khawatir terjadi hipotensi postural. Ya, apa itu hipotensi postural? Penurunan tekanan darah karena perubahan posisi tubuh. Ya, karena itu berarti yang bagus pada saat mau bangun tidur gimana caranya? Miring dulu. Ya, miring badannya dimiringkan dulu, terus pelan-pelan bangun, duduk. Nah, setelah duduk adaptasi dulu duduk, baru setelah itu berdiri. Ya, oke baik. Kemudian berikutnya adalah bisa menurunkan berat badan. Ya, kemudian bisa menyebabkan otot jadi lemah. Kemudian tadi sudah disebutkan bisa menyebabkan perubahan mood secara cepat dan mendadak. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu dia tingkat depresinya itu ringan, sedang atau berat. Nah, bisa dilihat dengan mengukur kadar kortisol.
Nah, kadar kortisol itu kalau dulu hanya bisa diketahui dari darah. Pemeriksaannya apa kemarin? Kita sudah belajar radio, imunoase, betul ya? Nah, sekarang kadar kortisol itu tidak hanya bisa dicek melalui unit analisis darah, tetapi juga bisa, saliva. Oh, di dalam saliva itu macam-macam ada adik-adik. Yang kedua, yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan urin. Ya, oke, baik. Berikutnya adalah bagaimana respon tubuh kalau misalnya ada stres. Sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapan alarm reaction, yang kedua tahapan resisten, dan yang ketiga adalah tahapan exhaustion, kelelahan. Ya. Nah, tahap yang pertama alarm reaction ini merupakan tahapan stres jangka pendek. Oke, nah pada stres jangka pendek atau stres akut, respon tubuh kita berupa fight or flight. Apa fight or flight? Kalau kita mampu, maka kita perang. Ya, kita atasi stres tersebut. Tapi kalau tidak mampu, kita menghindar. Ini respon tubuh kita nih. Jadi melawan atau menghindar. Gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan, kalau stres akut itu hormon yang berperan siapa? Hormon adrenalin atau noradrenalin. Noradrenalin. Eh, Noradrenalin dan noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah tubuh kita agar siap untuk mengatasi perubahan fisik yang mendadak. Contohnya perubahan fisik yang mendadak apa? Tadi, jadi penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah itu bahaya apa enggak bahaya? Karena itu harus segera dinaikkan, gitu ya. Karena kalau tekanan darah itu menurun, maka aliran darah menuju sel-sel juga akan terlambat, ya. Nah, kemudian kalau misalnya tahapan stres akut ini bisa terlewati, maka tubuh kita akan kembali normal. Tapi kalau tahapan stres akut ini tidak terlewati, tidak bisa kita atasi, maka kita akan masuk tahap stres yang kedua, resisten. Kalau sudah masuk tahap stres yang kedua ini, maka biasanya pasien gampang lapar. Pasien kenapa gampang lapar? Kan tadi sudah disebutkan. Karena lemas, butuh energi banyak. Betul ya? Karena itu butuh glukosa banyak, dirangsang oleh tubuh dengan cara pusat lapar di otak itu diaktifkan. Sehingga kita gampang lapar. Oke? Nah, karena kita gampang lapar, salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan absorpsi nutrien dari makanan yang kita konsumsi. Oke? Nah, kalau tahapan ini juga nggak teratasi, maka akan berlanjut ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini tahap stres jangka panjang atau stres kronis, di mana tahap yang ketiga ini yang berperan adalah hormon kortisol. Kalau sudah memasuki tahap yang ketiga ini, biasanya pasien benar-benar menderita mengalami depresi, oke, kemudian menurun sistem imun. Kenapa sistem imunnya menurun? Tadi karena kortisolnya dia cukup tinggi. Ya, karena itu nih. Kemudian gampang lelah, kemudian yang parah bisa menyebabkan terjadinya heart attack. Heart attack itu apa? Serangan jantung. Oke, yes. Baik. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau misalnya stres, itu akan memicu hipotalamus untuk mengeluarkan CRH. CRH akan merangsang pituitary anterior untuk menghasilkan ACTH. ACTH akan merangsang kelenjar adrenal itu bagian korteks untuk mengeluarkan kortisol. Ya, oke. Nah, ini efek-efeknya. Jadi kalau misalnya yang stres akut, short term, yang fase satu, nah ini bisa meningkatkan heart rate, tekanan darah. Kemudian bisa meningkatkan kadar glukosa. Kemudian dilatasi bronkiol. Kemudian bisa menyebabkan perubahan aliran darah. Kemudian juga bisa meningkatkan metabolic rate. Ya, kenapa metabolic rate-nya itu meningkat? Metabolic rate itu apa? Kecepatan metabolisme sel untuk menghasilkan energi. Kenapa meningkat? Karena kita butuh energi tinggi. Tadi untuk apa? Fight atau flight-nya tadi. Ya. Nah, kemudian kalau stres jangka panjang, long term, itu bisa menyebabkan retensi sodium. Kalau retensi sodium berarti natrium itu dipertahankan dalam darah. Sehingga H2O yang diikat oleh natrium lebih banyak. Sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, volume darah meningkat, tekanan darah meningkat, gluconeogenesis meningkat. Nah, ini sistem imun menurun dan yang lainnya.
Oke, baik. Selesai. Hormon aldosteron selesai. Yang kedua, kortisol selesai. Kita beralih ke androgen. Androgen ini merupakan hormon steroid juga. Prekursornya siapa? Bahan bakunya sama dengan aldosteron dan kortisol, kolesterol. Nah, tadi juga sudah kita bahas bahwa hormon androgen yang dimaksud satu, testosteron, dua, estrogen. Tapi yang lebih banyak diproduksi pada eh, apa namanya zona retikularis ini adalah testosteron. Fungsinya untuk apa? Sex drive. Sex drive itu apa? Mengatur atau meningkatkan libido. Jadi gambarannya proses pembentukan hormon androgennya ya, jadi dari 17 hidroksipreginolon dikonversi menjadi DHA dihidroepiandrosteron, kemudian diubah menjadi androstenediol atau dari 17 hidroksiprogesteron diubah menjadi androstenediol, dari androstenediol ini diubah menjadi testosteron atau dari DHA diubah menjadi androstenediol, kemudian diubah menjadi testosteron, dari testosteron baru diubah menjadi estradiol. Ini typo ya, silakan diganti estradiol. Estradiol ini adalah estrogen maksudnya. Ya, baik. Kita beralih ke hormon yang dihasilkan oleh medula adrenal. Tadi sudah disebutkan. Ada berapa? Ada dua, epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin. Nah, berbeda dengan hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal yang bahan bakunya adalah kolesterol. Maka epinefrin kita sudah belajar, dia bahan bakunya siapa? Asam amino tirosin. Epinefrin ini termasuk hormon peptida atau hormon steroid atau hormon amina. Epinefrin atau adrenalin merupakan hormon amina, betul ya? Yes, hormon amina atau derivat asam amino. Bahan bakunya siapa? Tirosin. Nah, dia berperan pada stres akut, fight or flight response, ya, baik karena rangsangan stres fisik maupun rangsangan stres psikologis. Nah, efeknya apa? Bisa meningkatkan aliran darah ke otot, sehingga otot banyak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi harapannya fight tadi itu ototnya lebih kuat, tubuh kita jadi lebih kuat, ya. Nah, kenapa? Tadi kita sudah bahas pada saat kita stres itu kan kita lemas. Karena kita lemas berarti kita butuh energi lebih banyak. Karena kita butuh energi lebih banyak, bahan utama yang dibutuhkan untuk membentuk energi adalah glukosa. Karena itu kita juga butuh glukosa lebih banyak. Oke, baik. Ini adalah gambaran sintesis hormon adrenalin, atau epinefrin, norepinefrin, yang terdapat pada sel-sel kromatin pada medula adrenal. Bahan bakunya apa tadi? Asam aminotirosin, betul ya? Asam aminotirosin, kemudian dengan bantuan metirosin akan diubah menjadi dopa. Dopa akan diubah menjadi dopamin. Dopamin akan dikonversi menjadi norepinefrin. Norepinefrin berikutnya akan dikonversi menjadi epinefrin, ya. Norepinefrin atau epinefrin yang terdapat pada sel kromatin itu bisa dikeluarkan untuk merespon terjadinya stres akut, ya, atau stres jangka pendek. Nah, ini beberapa efek dari epinefrin ya pada otak. Efeknya adalah dia meningkatkan aktivasi dari sel-sel amigdala, kemudian merubah keseimbangan limbik dan korteks frontal, ya. Jadi awareness-nya jadi lebih besar, kemudian bisa menimbulkan rasa takut, juga bisa memberikan efek analgesia. Analgesia itu apa? Meredakan rasa nyeri. Nah, jadi sudah belajar ya dari farmako ya. Analgesik itu apa artinya? Obat-obat analgesik, obat-obat yang digunakan untuk meredakan nyeri. Ya, kemudian juga meningkatkan apa namanya, nggak bisa menahan urinasi atau inkontinensia. Jadi nggak bisa menahan pipis. Ya, kemudian pada jantung mungkin bisa dibaca ya efek epinefrin pada otak, pada jantung, pada blood vessel, pada ginjal, pada organ pencernaan, pada liver, pada kulit, kemudian juga pada otot skeletal. Nah, kita beralih dulu. Nah, ke disorder. Disorder ini yang kita pelajari sementara kortisol dulu ya. Jadi ada dua, yang pertama adalah Cushing disease dan yang kedua adalah Addison disease. Cushing disease ini terjadi karena hipersekresi kortisol atau hipersekresi dari ACTH. Nah, yang kita amati apa? Satu, moonfish ya, atau adanya ini apa namanya? Buffalo hum.
pada bagian punggung, ya ada tonjolan pada punggung bagian atas, ya. Kemudian peningkatan berat badan secara cepat, kemudian rambut rontok, kemudian terjadi peningkatan kadar glukosa darah secara kronis, sehingga peningkatan kortisol itu bisa menyebabkan terjadinya bisa meningkatkan resiko terjadinya DM. DM itu apa? Diabetes mellitus. Atau bisa menyebabkan immunity compromise. Compromise maksudnya apa? Penurunan sistem imun yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi terhadap infeksi. Nah, ini gambarannya. Jadi ini moon phase ya. Ini moon phase. Kemudian dia bisa mencuri kalsium dari tulang sehingga menyebabkan osteoporosis, bisa meningkatkan kadar glukosa darah sehingga darah kental, meningkatkan hipertensi, kemudian bisa menyebabkan karena apa namanya tekanan darah terjadi dalam waktu yang lama, maka bisa menyebabkan jantungnya itu dia membengkak, kardiak hipertrofi. Bisa menyebabkan obesitas karena peningkatan berat badan. Kemudian ada stretch marks-nya, ya. Kemudian kalau misalnya ada infeksi, ada luka, maka sulit untuk sembuh. Kemudian pada wanita, peningkatan kortisol itu bisa menyebabkan amenor, adik-adik. Apa amenor itu? Amenor tidak menstruasi. Kalau wanita itu tidak menstruasi, kira-kira apakah bisa hamil wanita? Nggak bisa. Kalau wanita itu nggak menstruasi, apakah wanita itu bisa hamil? Nggak bisa. Oke, karena itu adik-adik jangan gampang stres, apalagi stresnya nggak membaik-membaik. Kalau stresnya lama, kortisolnya tinggi, maka bisa menyebabkan terjadinya amenor. Karena itu kenapa? Kalau misalnya remaja-remaja tuh ya, bilang ke, kalau misalnya sampean nggak rutin menstruasinya harus segera lapor ke siapa? Orang tua. Siapa? Mama. Ya, mama atau mami, ibu, umi. Ya, bilang agar bisa segera dibantu untuk diantar ke dokter untuk konsultasi. Karena ini bahaya kalau dibiarkan. Ya, nggak punya keturunan. Bahaya nggak? Nah, sementara manusia itu menikah tujuannya apa? Untuk melestarikan, melestarikan siapa? Spesies manusia. Ya, untuk melestarikan spesies manusia. Nah, ini gambarannya ada baffle ya, ada tonjolan. Ini juga efek dari hipersekresi dari kortisol. Nah, ini ada stretch mark-nya ini kalau wanita ini sangat terganggu. Ya, letargi, lemah, ya. Kemudian muncul ini apa namanya? Jerawat, ya, depresi juga bisa menimbulkan terjadinya depresi. Baik, yang kedua, kalau misalnya sekresi kortisol itu lebih rendah, maka bisa menyebabkan terjadinya Addison disease. Ya, dampaknya apa? Lawannya berarti bisa menurunkan kadar glukosa darah, menurunkan kadar sodium darah, kemudian weakness, kemudian bisa menimbulkan pin pada abdomen, kemudian penurunan berat badan, mual, muntah, dan sering berkeringat. Ini gambarannya. Nah, selain itu, hiposekresi kortisol itu juga bisa menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi itu istilahnya nih, vitiligo ada ya, vitiligo. Nah, bisa vitiligo ini autoimun. Vitiligo ini juga autoimun. Di mana mestinya pernah pernah lihat nggak orang tuh kulitnya tuh sebagian putih gitu ya, sebagian sawo matang kulitnya. Nah, itu vitiligo. Nah, vitiligo ini merupakan autoimmune disease di mana sel-sel imun tubuh kita tuh menyerang pigmen melanin. Ya, sel-sel imun tubuh kita itu menyerang pigmen melanin. Sehingga pigmen melaninnya dirusak akibatnya. Nah, warna kulitnya tidak lagi seperti normal. Kalau normalnya dia tuh misalnya putih, berarti nggak kelihatan, nggak kelihatan, tetap kelihatan. Vitiligonya itu tetap kelihatan. Ya, nah bagi yang diuji vitiligo nggak usah malu, nggak perlu malu. Ya, karena ini bukan penyakit yang memalukan, ya. Tetap semangat untuk perawatan terapi, ya. Oke, baik. Saya rasa itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Oke, materi ini nggak masuk materi UTS nanti siang, tapi nanti kita buat materi kuis aja ya. Nah, wis selesai. Ada yang mau disampaikan? Kalau ada, kita tutup. Sampai belajar,
saya juga ada tugas, ada deadline tugas juga. Oke ya? Kok diam semua, Rek? Oke, oke. Sudah, dokter. Oke ya, sudah ya. Kalau online tuh aneh memang. Ya wis.